Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummi Hani dari BSA 5A UIN 1 Tulung Agung. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah psikolinguistik yang diampuh oleh Ibu dosen Asna Andriani. Perlu diketahui bahwasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua, baik dari segi pemerolehan tersebut yang berasal dari tipe formal maupun tipe natural. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama faktor motivasi. Motivasi adalah dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Dalam pembelajaran bahasa ada asumsi bahwa orang yang di dalam dirinya terdapat keinginan, dorongan atau tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi sesuatu. Kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua, motivasi memiliki dua fungsi, yakni fungsi interogatif dan fungsi instrumental. Yang pertama, yakni fungsi interogatif. Motivasi akan muncul bila keinginan atau dorongan yang tumbuh dalam mempelajari bahasa kedua tersebut adalah dikarenakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu. Sedangkan fungsi instrumental akan muncul bila motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemampuan untuk mempelajari bahasa kedua itu karena tujuan yang bermanfaat, seperti memperoleh pekerjaan, mobilitas sosial, atau yang lainnya. Dari kedua fungsi tersebut, para pakar linguistik memiliki kesimpulan yang berbeda-beda tentang faktor mana yang lebih melekat dalam diri seseorang dalam kaitannya dengan pembelajaran bahasa kedua. Faktor yang kedua adalah faktor usia. Ada anggapan umum yang menyatakan bahwa dalam pembelajaran kedua, anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dibandingkan orang dewasa. Namun, hasil penelitian mengenai faktor usia dalam pembelajaran bahasa kedua ini menunjukkan bahwa dalam hal pemerolehan, tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan, sebab urutan pemerolehan anak-anak dan orang dewasa tampaknya sama saja. Terus yang kedua, dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar, dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih berhasil dalam pemerolehan sistem fonologi atau pelafalan, bahkan banyak di antara mereka yang bisa mencapai pelafalan seperti penutur aslinya. Terus orang dewasa lebih cepat menguasai sisi morfologi dan sintaksis, paling tidak pada permulaan masa belajar. Hasil akhirnya, anak-anak selalu lebih berhasil daripada orang dewasa, walaupun tidak selalu lebih cepat. Faktor yang selanjutnya adalah faktor penyajian formal. Penyajian pembelajaran bahasa, baik bahasa pertama ataupun bahasa kedua secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan pemerolehan bahasa, karena beberapa faktor yang memang telah dipersiapkan dan diadakan secara sengaja. Tentu saja hal ini harus pula didukung lingkungan dan lokasi belajar yang memadai atau mendukung di samping hal-hal yang bersifat teknis yang telah diuraikan tadi. Hal lain yang juga berpengaruh pada keberhasilan penyajian secara formula dalam kelas seperti ini adalah pengajar dan siswa itu sendiri. Seorang pengajar atau guru haruslah orang yang tepat, mempunyai integritas yang tinggi dan sesuai dengan bidang bahasa yang paling dikuasainya, lalu mempunyai kualifikasi yang baik dan metode pengajaran yang sesuai. Sementara itu, siswa harus disiplin, yang beringinan yang kuat untuk bisa menguasai bahasa yang sedang dipelajarinya. Faktor yang terakhir yang mempengaruhi ialah faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa telah lama berpendapat bahwa bahasa pertama memiliki pengaruh yang besar terhadap proses penguasaan bahasa kedua dengan baik. Bahkan ada yang berpendapat pula bahwa bahasa pertama atau bahasa ibu adalah pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua.
Hal tersebut dikarenakan bisa pasti para penutur yang sudah menguasai bahasa pertama dalam mempelajari bahasa kedua akan coba untuk mencocok-cocokkan intervensi, alih kode, dan lain-lain dari bahasa pertama mereka kepada bahasa kedua yang sedang dipelajarinya, sehingga dapat menyebabkan beberapa kesalahan atau kekhilafan. Nah, keempat hal tersebut merupakan faktor-faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.